Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita saat ini akan membahas tentang bab 3, ya, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana sebelumnya kalian telah membahas dan belajar tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya, kemudian perlindungan dan penegakan hukum, dinamika perlindungan dan penegakan hukum dan lain sebagainya, ya. Dan kalian juga sudah mempresentasikan. Diharapkan dengan presentasi tersebut kalian lebih memahami pelajaran yang sudah kalian dapatkan. Karena untuk PKN ini kita lebih banyak untuk membaca, ya. Lebih banyak untuk membaca, untuk mendapatkan banyak pengetahuan daripada apa yang kita baca, ya. Itulah daripada pelajaran PKN itu tersendiri, ya. Karena ketika kita banyak membaca daripada buku-buku tentang kenegaraan misalkan, maka kita akan lebih mengetahui banyak daripada tentang negara itu sendiri. Baik, bagaimana pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia? Maka sebelum itu, ya, kalian akan mengetahui apa itu hakikat iptek. Ya, iptek merupakan pengetahuan tentang bidang tertentu yang tersusun secara tersistem agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi manusia. Berdasarkan katanya, iptek tersusun daripada dua kata, ya. Iptek itu tersusun daripada dua kata, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau kata B.J. Habibie, teknologi, ya, seperti itu, lebih kental, ya. Ya, ilmu pengetahuan itu sendiri, menurut Huston dan Kester, ilmu pengetahuan merupakan pengujian terhadap suatu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah diketahui atau ditemukan. Pengujian pengetahuan tersebut dilakukan secara sistematis dalam metode tertentu sehingga hasilnya dapat diterima oleh orang banyak. Ya, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan dalam sejarah pemikiran modern, yaitu aliran rasionalis, aliran empiris, dan aliran gabungan. Nah, dalam aliran rasionalis, pengetahuan terjadi karena rasio manusia untuk menyingkap hal-hal yang terjadi di alam. Jadi kalau misalkan aliran rasionalis ini, kita menggunakan rasio kita, menggunakan pikiran kita untuk mengetahui, ya, ilmu pengetahuan tersebut. Hal-hal, ya, atau hal yang ditekankan dalam aliran ini adalah pengetahuan yang dibentuk oleh asas-asas a priori, ya. Artinya peranggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Artinya dia menganggap terlebih dahulu seperti ini sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya, ya. Dia menganggap tapi tetap, ya, mengujinya, ya, tetap mencari tahu bagaimana kebenaran aslinya. Nah, seperti itu. Tokoh yang mengembangkan aliran ini adalah René Descartes, ya. Kalian bisa lihat di buku kalian, ya. Dan juga Baruch Spinoza, ya. Dan Gottfried Wilhelm Leibniz, ya, sulit sekali namanya ini, ya. Pengetahuan diperoleh berdasarkan observasi secara empiris, ya. Tokoh yang mengembangkan aliran ini adalah John Locke dan David Hume. Ya, aliran gabungan merupakan hasil penggabungan antara kedua aliran sebelumnya, yaitu aliran rasionalis dan juga aliran empiris, ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi, ya. Pengertian teknologi berkembang dari masa ke masa, sehingga ini teknologi
dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan berbagai hal yang diperlukan bagi kelangsungan hidup. Ya. Sejumlah tokoh memberikan pemahaman mengenai teknologi ini. Ya, yang pertama, Denis Diderot menyatakan bahwa teknologi merupakan alat dan sistem untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, suatu alat dan sistem untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Jacques Ellul menyatakan bahwa teknologi merupakan metode yang mengarah dan berciri efisiensi dalam segala kegiatan manusia. Gerard Gayor menyatakan bahwa teknologi merupakan realisasi sumber daya dalam bentuk produk atau layanan, ya, pengetahuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan, serta entitas sains dan teknik dalam proses produksi dan eksplorasi pengetahuan baru. Ya. Kemudian, secara keseluruhan teknologi dapat diartikan sebagai proses produksi barang dan jasa secara sistematis, ya, secara tersusun, serta kombinasi sarana, metode, dan keterampilan yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknologi selalu berjalan sesuai ilmu pengetahuan karena merupakan hasil pemanfaatan teori dan rumusan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian, bagaimana perkembangan iptek di dunia? Ya. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20, salah satunya adalah sistem pertanian Mesopotamia, ya, yang menandai berakhirnya era berburu dan meramu hasil pangan yang dapat disimpan lebih lama dan banyak membuat produk pangan membaik sehingga pertumbuhan penduduk juga meningkat. Ya. Selain daripada sistem pertanian Mesopotamia, ya, di perkembangan teknologi sebelum abad sebelum abad ke-20, ya, selain daripada sistem pertanian ini adalah sistem atau mesin cetak, ya, mesin cetak Gutenberg pada tahun 1440, ya, Masehi. Mesin cetak tersebut digunakan untuk mencetak berbagai buku dan jurnal sehingga dapat menyebarkan hasil penemuan para ilmuwan. Hal ini juga menjadi penyebab perkembangan revolusi ilmu pengetahuan, ya. Jadi sebelum abad ke-20 sudah ditemukan satu mesin cetak untuk mencetak satu buku, ya, untuk mencetak buku-buku ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan itu lebih tersebar, ya, ke dunia, ya. Perkembangan teknologi yang sangat signifikan ditandai dengan terjadinya revolusi industri pada abad ke-18 yang membawa perubahan radikal dalam sistem produksi barang dan jasa. Lalu bagaimana perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya? Ya. Pada masa ini teknologi semakin berkembang yang memunculkan berbagai inovasi, ya. Contohnya saja komputer, ya, saat ini. Komputer merupakan inovasi pada masa ini, ya. Elektronik, numerical, integrator dan komputer. ENIAC, ya. Huruf besar semua. Merupakan generasi pertama yang dibuat pada tahun 1946, ya. Tentunya komputer ini berbeda dengan komputer kita zaman sekarang, ya. Komputer ini pastinya berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, perkembangan yang selanjutnya adalah internet, ya. Merupakan revolusi teknologi yang muncul dari ide sederhana, yaitu menghubungkan berbagai komputer dan perangkat elektronik untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Nah, kalau sebelum abad ke-20 itu berbagi informasinya dengan buku, ya, sekarang buku tersebut ada dalam internet, ya, ada dalam komputer sehingga mudah bagi kita untuk mengaksesnya, ya. Kalau dulu kita harus mencari, membeli dan sebagainya, kalau sekarang kita bisa mengaksesnya bebas di dalam komputer ataupun dalam internet.
Perkembangan iptek di Indonesia. Ya, perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Ya, bagaimana perkembangannya di dalam Indonesia? Ya, perkembangan iptek mengikuti kebutuhan sehari-hari dalam bidang pertanian. Kemudian sistem terasering dikembangkan oleh nenek moyang Indonesia untuk melancarkan irigasi sawah. Ya, jadi sistem terasering diperkirakan telah ada sejak abad ke-11. Ya. Di Bali, sistem terasering ini disebut sistem subak yang bertujuan membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Ya. Kalau misalkan ya sekarang ini ada yang disebut dengan pompa air, mungkin seperti itu ya, pompa air. Ada yang disebut dengan pompa air, ya seperti itulah. Ya. Dalam bidang kelautan, perahu pinisi merupakan bentuk perkembangan teknologi. Perahu pinisi dari Sulawesi Selatan dapat mengarungi samudera yang luas. Ya. Kemudian, bagaimana perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya di Indonesia? Ya, iptek di Indonesia ya telah berkembang sejak zaman kolonial. Peninggalan kolonial Belanda tersebutlah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Contohnya, Museum Nasional yang ada di Jakarta merupakan hasil pengembangan iptek yang pernah didirikan oleh Belanda, ya, yaitu Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ya seperti itulah ya bacanya. Tidak hanya itu, beberapa sekolah mengadopsi pendidikan zaman kolonial, misalnya Sekolah Tinggi ITB dan IPB ya, yang sekarang menjadi IPB. Perkembangan teknologi yang selanjutnya yang ada di Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1967 serta mendirikan lembaga-lembaga lain untuk mengembangkan iptek secara spesifik sesuai bidang. Ya, contohnya saja pesantren-pesantren adalah satu lembaga ilmu pengetahuan tentang agama. Kemudian, ya, dalam bidang komunikasi, perkembangan iptek ditunjukkan dengan pembelian sistem komunikasi satelit domestik Palapa, SKSD Palapa yang dijalankan sejak tahun 1975. Selain itu, perkembangan pesat juga dialami oleh lembaga siaran radio dan televisi sejak kemerdekaan Indonesia. Nah, siaran radio yang paling pertama kali muncul adalah TVRI, ya, TVRI, ya, Televisi Republik Indonesia, yang sekarang ya sudah berkembang sangat pesat ya, sehingga channel-channelnya lebih banyak lagi. Ya, itulah perkembangan teknologi di Indonesia. Kemudian ada juga pesawat terbang, ya, B.J. Habibie, yang dahulu ya sangat dibanggakan oleh orang-orang Indonesia. Bahkan B.J. Habibie ya sendiri mendapatkan julukan daripada orang-orang luar negeri ya sebagai Mr. Crack, yaitu seorang master yang bisa mendapatkan solusi terhadap cracknya sayap pesawat ketika terbang ya. Terlanjut, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek ya. Bagaimana pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek ya? Dari aspek politik ya, pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik mendukung terlaksananya pemerintah yang demokrasi ya. Hal ini disebabkan diskusi politik semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio, terlebih di dunia maya. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat dalam pembicaraan dan perdebatan publik atas kebijakan pemerintah. Ya. Kemudian, daripada aspek ekonomi, dalam bidang ekonomi, pengaruh positif kemajuan iptek ditunjukkan dengan keterbukaan sistem perekonomian global
sehingga pihak luar tertarik menanamkan modal atau mengirim tenaga ahli. Pengaruh negatifnya yang mungkin terjadi dalam bidang ekonomi adalah tumbuhnya sikap konsumerisme karena kemudahan membeli barang melalui media sosial. Nah, mungkin tadi di aspek politik pengaruh negatifnya adalah dapat terjadi di bidang politik, misalkan ya kemudahan mendapatkan berita mengenai kebijakan publik atau tokoh politik, ya baik yang benar maupun tidak benar ya. Jadi lebih di negatifnya itu lebih pada hoaxnya ya, karena perkembangan teknologi ini ya sehingga banyak hoax yang tersebar ya. Kemudian daripada aspek sosial budaya, pengaruh positif dalam bidang sosial budaya dapat dirasakan dalam bentuk kemudahan berkomunikasi jarak jauh, kemudian kemudahan memperoleh dan berbagi informasi dan hiburan. Hal tersebut juga membuka dan menambah wawasan mengenai budaya negara sendiri maupun negara lain. Pengaruh negatifnya yang dapat dirasakan dari kemudahan berkomunikasi tersebut adalah menghindari pertemuan dengan tatap muka langsung yang perlu dilakukan dalam sosialisasi. Pengaruh negatif kemajuan iptek lainnya adalah ketergantungan anak-anak terhadap smartphone, sehingga dapat menurunkan prestasi dan kepekaan sosialnya. Ya. Kemudian daripada aspek hukum pertahanan dan keamanan, pengaruh yang tampak dalam aspek ini merupakan kemudahan mengidentifikasi pelaku kejahatan melalui pemeriksaan DNA. Selain itu, sejumlah kejahatan juga dapat dipantau dan dibuktikan melalui rekaman CCTV. Ya, sehingga CCTV ini sebagai security-nya, ya, sebagai security-nya. Perkembangan teknologi juga dapat mengatasi ancaman peperangan dengan negara lain. Penggunaan teknologi senjata jarak jauh dengan kecepatan tinggi dapat melumpuhkan musuh tanpa harus mengerahkan terlalu banyak tentara. Ya. Itulah aspek positifnya. Namun ada aspek negatifnya. Dalam aspek ini tampak pada terganggunya privasi, bahkan terancamnya jiwa seseorang karena adanya teknologi penyadapan yang dilakukan untuk kejahatan. Selain itu, pemalsuan identitas dengan tujuan kejahatan merupakan salah satu bentuk pengaruh negatif yang dapat menjerumuskan orang yang tidak bersalah ke ranah hukum. Pengaruh negatif lainnya adalah pencurian data kartu kredit secara elektronik menggunakan kartu kredit palsu yang dibebankan pada kartu kredit asli seseorang. Ini adalah aspek atau pengaruh negatifnya ya. Kalaupun ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya juga yang akan menyerangnya. Ya. Kemudian pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek aspeknya pada bidang informasi dan komunikasi. Ya. Perkembangan teknologi informasi yang kemudian dan komunikasi terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak. Ya. Adapun pengaruh positifnya adalah kemudahan manusia dalam melakukan berbagai kehidupan, ya, berbagai kegiatan. Di samping itu, pengaruh positif ada pula pengaruh negatif yang ditimbulkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi atau berita palsu atau hoax. Ya, ini juga menjadi aspek ataupun pengaruh negatif daripada teknologi informasi itu sendiri. Ya, ada teknologi transportasi, ya, motor, mobil, pesawat, teknologi kesehatan yang ada banyak sekali di rumah sakit ya, sangat canggih untuk peralatan mereka. Ya, di samping ada pengaruh positifnya untuk memudahkan mereka bekerja, ada juga pengaruh negatifnya ketika salah digunakan. Teknologi pertanian ya banyak sekali. Kalau dulu menggemburkan tanah itu dengan cangkul, sekarang ada traktornya ya yang bisa menggemburkan atau menggemburkan tanah itu sendiri. Baik, untuk tugas individu daripada kalian ya, karena saya jarang memberikan tugas, paling tugasnya membuat video kemarin ya, tapi lumayan juga. Mencari dan menulis sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dalam 3 bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya.
Baik, cukup sekian, mungkin terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.